Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Baik, Alhamdulillah yang sama-sama tema yang hormati guru kita Ustaz Heri Syahari Hafizahullah Ta'ala. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita dan juga yang sama-sama menghormati para ikhwas sekalian yang para peserta kelas bahasa Arab dasar. Pada kesempatan malam hari ini insya Allah kita melanjutkan kembali akan kelas bahasa Arab dasar kita di batch 3 ini. Insya Allah di pertemuan yang ke-14 ini kita akan mempelajari pelajaran baru atau materi yang baru serta mungkin juga ada sedikit murojaah materi pekan yang sebelumnya. Baik, langsung saja mungkin tanpa berpanjang kalam lagi, langsung saja Anda persilahkan kepada guru kita Ustaz Heri Syahari Fidlahullah Ta'ala untuk memulai halaqah kelas bahasa Arab dasarnya pada kesempatan malam hari ini. Kepada Ustadz Heri, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhol ya sebenarnya. Syukran, Yazid. Jazakallahu khairan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad din. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, ikhwas sekalian, teman-teman semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya belajarnya. Malam hari ini ya insya Allah kita akan melanjutkan kembali ya pembelajaran bahasa Arab kita di kelas bahasa Arab dasar ya, dan sekarang insya Allah kita akan masuki pertemuan ke-14 ya, di mana malam hari ini insya Allah kita akan ya pelajari beberapa kaidah-kaidah penting ya. Tentunya selalu kita awali dengan murojaah dulu ya teman-teman. Murojaah kosakata pekanan dan juga materi sebelumnya. Kemudian kita akan pelajari dhamir munfasil dan muttasil ya. Jadi ada dua dhamir ya, dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Sebelumnya kan kita sudah pelajari tentang domir ya. Nah, kita lebih dalam lagi nih teman-teman. Ya, pelajari tentang pembagian domir, munfasil dan muttasil. Bagian yang pertama dan nanti ada pembahasan bagian yang kedua. Ya, jadi malam hari ini full kita membahas tentang domir. Ya, dan juga pembagiannya. Baik, kita awali terlebih dahulu dengan muraja'atul mufradat al-usbu'iyah. Ya, murojaah kosakata pekanan. Ya. Baik, ada yang sudah hafal kosakata yang sudah dibagikan di pekan lalu oleh admin? Insya Allah hafal ya teman-teman ya. Yang sudah hafal boleh raise hand ya. Yang mau coba ya nanti moderator Akhi Yazid akan bantu teman-teman semuanya untuk open mic-nya. Nah, ada 10 kosakata ya yang dibagikan. Silahkan yang mau coba tes hafalannya. Nah, Ustaz, kita mulai dari peserta pertama nih, Ustaz. Dari Ibu Siti Mariatun dari Surabaya. Insya Allah dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, silakan. Lagi, Ibu Siti Mariatun, silakan untuk dinyalakan mikrofonnya. Nah, tafadhali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nih Bu. Mulai dari Umar, kosakata pertama, iya. sakit. Umaridun, Apa?
Mumaridun. Mumarridun itu bukan sakit ya, itu Oh, perawat. Masya Allah. Ya. Apa Ya, sakit? Ingat? ya Allah. Ah, maridun. Ya, maridun. Beda. Maridun. Maridun sama maridun itu beda ya. Oke, Ya, maridun. berikutnya sehat. Sahihun. Sahihun. Iya, penghapus. Mimhatun. Mimhatun panjang. Mimhatun. Nah, Mimhatun. gitu. Tajam. Haddun. Hadun. Betul. Haddun. Tumpul. Kalilun. Dalilun, Masya Allah ya. Dilancarin lagi ya. Nih, hati-hati nih. Mirip-mirip nih antara maridun dengan mumaridun. Ya. Maridun. Insya Artinya Allah. berbeda ya. Apa Maridun Ustaz? sakit, mumaridun perawat. Oke, barakallahu fiik. Lanjut yang lain, silahkan. Nah, yang kedua eh, atas nama Kak Ferial Lindawati. Dipersilakan untuk on mic. Bismillah. Ya. Kalender Mm-mm. takwimun Takwimun, Masya Allah, mantap. Payung, mizallatun midhallatun. Iya, jaket, mi'tafun mi'tafun, betul. Majalah, majallatun majallatun. Jadi majalah ini dari bahasa Arab ya, majallatun. Oke, surat kabar atau koran, jaridatun. jaridatun. Masya Allah, betul. Barakallahu fiik ya. Wafik 10 barakallah. kosakata aja yang dibagikan. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, muraja'atud durus fil liqa'is sabiq. Murojaah materi pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat nggak teman-teman materi sebelumnya kita membahas tentang apa? Ya, ada yang masih ingat? Boleh ya teman-teman isi kolom chatnya. Masih ingat nggak? Atau udah lupa? Di murojaah nggak? Idofah. Oke, sebelum idofah. Betul, domir bagian dua ya. Idhofah belakangan setelah ini ya. Jadi sebelum idhofah itu ada domir bagian yang kedua ya. Baik, dalam pembicaraan sehari-hari kata ganti yang kita gunakan itu tidak lepas dari tiga macam ya. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga ya. Orang pertama tuh siapa? Orang pertama tuh yang ngomong, yang berbicara ya, saya, kami, nah itu orang pertama ya. Orang kedua orang yang diajak ngobrol, orang yang diajak bicara ya, kamu, kalian ya, kamu itu satu, kalian itu banyak ya. Orang ketiga itu orang yang dibicarakan ya, yang diobrolin, yang digibah nih orang ketiga ya. Dia, mereka, dia itu kalau satu orang, mereka itu kalau banyak. Ya, ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga sama, teman-teman. Ya, di dalam bahasa Arab juga juga sama. Ya, ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Ada istilahnya ya. Ya, orang pertama diistilahkan dengan mutakallim. Ya, teman-teman boleh catat. Ya, boleh catat. Nggak ada di slide ini. Ini tambahan aja dari saya. Ya. Orang pertama itu disebut dengan mutakallim. Kemudian orang yang kedua disebut dengan mukhatab. Ya, mukhatab orang yang diajak bicara. Orang ketiga disebut dengan ghaib. Ya, ghaib. Makanya kita sering mendengar istilah goib-goib gitu ya, makhluk goib. Ya, jadi itu makhluk yang tidak kita ajak bicara ya, dia tak terlihat. Ya, nah, itulah kenapa ketika kita membicarakan seseorang maka disebut dengan ghibah. Ya, karena orang yang dibicarakan orang yang gaib. Gaib itu orang ketiga gitu. Nah, bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat sangat membedakan ya. Ketiga ketiga jenis eh, kata ganti ini. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga itu benar-benar dipisahin sama orang Arab tuh. Ya. Bahkan
Antara laki-laki dan perempuan itu benar-benar dipisah. Ya, sangat-sangat sangat-sangat teliti mereka. Ya. Ulangi Sat. Oke, saya ulangi ya. Orang pertama itu disebut dengan mutakallim. Oke, kayaknya saya saya tulis saja ya. Ya, mutakallim. Saya tulis di chat. Orang kedua disebut dengan mukhatab. Orang ketiga disebut dengan ghaib. Oh, mutakallim orang pertama, mukhatab orang kedua, ghaib orang ketiga. Ya. Ada orang keempat nggak? Ya, orang keempat ada nggak? Nggak ada, teman-teman ya. Dia cuma tiga doang. Yang ngomong, yang diajak ngomong, yang diomongin. Nah, nggak ada yang keempat. Yang keempat itu apa? Nggak ada, ya. Jadi eh, domir itu tidak lepas dari tiga kategori ini, mutakallim, mukhatab atau ghaib. Ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas domir untuk orang ketiga, ghaib. Yang ghaib udah kita pelajari, yaitu huwa dan hiya. Ya, huwa itu dia laki-laki, hiya itu dia perempuan. Nah, kita masih fokus ke yang satu orang. Dia satu orang, dia satu orang laki-laki, dia satu orang perempuan. Ya, nanti kalau dua orang gimana? Beda lagi domirnya. Tiga orang beda lagi, ya. Jadi kita fokus ke yang tunggal dulu nih, teman-teman. Nanti untuk yang dua orang, yang tiga orang nanti dibahas ketika kita masuk ke pembahasan tentang jumlah atau kuantitas, ya. Banyaknya sesuatu gitu ya. Ada yang tunggal, ada yang jamak. Nah, ini akan kita pelajari nanti termasuk domirnya, ya. Nah, untuk melengkapi pembahasan, sekarang kita akan membahas domir yang digunakan sebagai kata ganti orang kedua atau apa tadi namanya? Orang kedua, mukhotob ya, orang yang diajak bicara, dan orang pertama mutakallim. Ya, sebagaimana domir untuk orang ketiga dibedakan penggunaannya berdasarkan gender, huwa dan hiya dibedain. Orang kedua juga sama dibedain antara gendernya laki-laki sama perempuan. Ya, adapun orang pertama, orang yang berbicara nih, dia sifatnya fleksibel, bisa dipakai untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Ya, nah, berikut adalah domir yang digunakan sebagai kata ganti orang kedua dan pertama. Ya, ini dia. Kamu laki-laki, kamu satu orang. Anda sama aja ya, Anda, kamu. Ya, ini orang Arab menyebutnya dengan anta. Ya, laki-laki ya. Kalau kamunya perempuan, pakainya anti. Kalau saya, nah, saya ini ingat ya orang pertama dia fleksibel, orang pertama selalu fleksibel, ya. Bisa buat laki-laki, bisa buat perempuan. Itu menggunakan domir ana. Ya, berarti ada berapa domir yang sudah kita pelajari? Totalnya yang dipelajari ada lima. Ada huwa, ada hiya, ada anta, ada anti, ada ana. Ya. Nah, domir yang lain itu nanti ya kita bahas. Ya. Antum bagaimana saat ya? Nantilah. Ya, nanti ada pembahasan tersendiri. Ya. Baik, perhatikan di sini. Dia adalah seorang guru. Dianya laki-laki. Ya, maka kita terjemahkan seperti ini. Huwa mudarrisun. Ya. Huwa mudarrisun. Nah, saya tanya nih teman-teman. Mana yang lebih simpel dan lebih ringkas? Bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Yang lebih simpel dan lebih ringkas. Ya, kalau kita lihat bahasa Indonesia tuh, dia satu orang laki-laki adalah seorang guru. Ya, orang Arab nggak usah panjang-panjang, huwa mudarrisun selesai ya. Lebih simpel bahasa bahasa Arab ya, lebih simpel bahasa Arab. Ya, jadi bahasa yang simpel. Ya. Dia perempuan adalah seorang guru, tinggal ganti huanya jadi hiya. Hiya mudarrisatun. Nah, gitu ya. Ah, sekarang tambah domir baru lagi kamu. Kamu adalah seorang siswa, anta
talibun. Ya, kamunya laki-laki. Anta talibun. Kamu adalah seorang siswi, kamu perempuan. Anti talibatun. Talibatun bentuk muannas dari talibun. Tinggal tambahin tak marbutoh. Paham ya? Oke. Saya adalah seorang insinyur. Saya laki-laki. Ana muhandisun. Kalau sayanya perempuan, ana muhandisatun. Domirnya sama. Ana. Ya, cuma bedanya kalau perempuan muhandisatun. Insinyurnya perempuan. Gitu ya. Oke, jadi domir kita lihat di sini terbagi menjadi 3. Ya, dilihat dari sisi apa nih teman-teman ya? Dari sisi penggunanya. Ya, dari sisi penggunanya digunakan untuk orang pertama kah, untuk orang kedua kah, untuk orang ketiga kah, ya. Nah, kalau orang pertama, ya ini baik laki-laki atau perempuan sama, tidak dibedakan domirnya anak. Untuk orang kedua harus beda teman-teman, ya. Untuk laki-laki pakai anta, untuk perempuan pakai anti. Orang ketiga juga dibedain jenis kelaminnya. Untuk laki-laki pakai huwa, untuk dia perempuan pakai hiya. Nah, ini ringkasannya nih teman-teman ya. Tapi ingat, fokus. Ini masih dalam kondisi tunggal, belum diubah menjadi banyak gitu ya. Kalau saya kan satu orang, kalau kami ada banyak ya. Apa tuh kami? Nanti ada pembahasan tersendiri. Jadi kita fokuskan dulu nih teman-teman ke 5 domir ini. Ya, sebenarnya bisa aja saya turunkan 14 langsung domir ya. Cuma saya masih menjaga nih teman-teman. Ada yang kadang-kadang dikasih 14 langsung, wah jeblok nih saya nih, nggak hafal, susah ya. Makanya pelan-pelan belajarnya ya, pelan-pelan. Kita kasih pelan-pelan. Ini juga nanti pembahasan tentang domir muttasil dan munfasil, itu kita bagi jadi 2 ya, supaya pelan-pelan masuknya ya. Baik, berikutnya ya, tentang idhofah. Nah, ini yang kemarin ketika saya tanya, udah paham 80% Zat, pahamnya. Oke. Sekarang kita murojaah, mudah-mudahan pahamnya jadi 100% ya. Oke. Baik. Satu hari Anda membawa sebuah buku ke dalam kelas, lalu salah seorang teman Anda bertanya, buku siapa itu? Kemudian Anda menjawab, ini buku Yasir. Nah, perhatikan, ini buku Yasir. Ada bendanya, buku, ada pemiliknya, Yasir. Ya, ungkapan semacam ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita sering menyebut sebuah benda dan menyebut juga pemiliknya. Buku Yasir, pulpen Maryam, ya, apalagi kursi Khalid, ya. Jadi ada bendanya, ada pemiliknya. Atau benda digabungkan dengan benda lain, ya. Contoh pintu rumah, ya kan? Jendela masjid, ya. Itu sama-sama benda mati itu ya, sama-sama benda mati, tapi dihubungkan ada keterkaitan. Pintu rumah, pintu sama rumah nih punya keterkaitan, ya. Oke, baik. Jadi kita tidak hanya bilang buku, ya, seringkali kita katakan buku Yasir, ada orangnya di sana, ya. Kita tidak hanya bilang lift, tapi lift hotel misalnya. Kita tidak hanya bilang tas, tapi tas Khalid, ya. Nah, penggabungan 2 kata seperti ini dalam bahasa Arab disebut dengan idhofah. Ya, paham ya? Nah, kalau ada yang nanya, apa itu idhofah? Ya. Nah, ini jawabnya di sini, teman-teman ya. Idhofah adalah cara dalam bahasa Arab untuk menggabungkan 2 kata benda atau isim. Ya, ingat ya, dia hanya terjadi pada isim, nggak terjadi pada fiil, nggak terjadi pada harf. Hanya isim saja. Digabungkan 2 isim ini sehingga membentuk hubungan kepemilikan atau keterkaitan antara keduanya, 2 kata tersebut. Buku Zaid, ya. Jadi buku dan Zaid ini punya keterkaitan, punya hubungan. Ruangan kepala sekolah, lift hotel, ya. Jadi kata-kata ini saling berhubungan satu dengan yang lain, ya. Nah, dalam bahasa Indonesia untuk mengaitkan 2 kata agar keduanya memiliki hubungan, kita hanya perlu mengucapkan 2 kata tersebut secara berurutan. Contoh, ada kata kunci.
Kemudian kita mau gabungkan dengan kata mobil. Ya, tinggal diucapkan aja kunci mobil. Itu selesai. Ya. Nah, jadilah benda ini. Ya. Jadilah benda ini, kunci mobil. Nah, namun dalam bahasa Arab menyusun dua kata benda semacam itu tidak sesimpel demikian. Ya, ada aturan khususnya. Jadi kalau kita mau katakan kunci mobil, nggak bisa. Kita tuh cuma bilang miftahun sayyarotun. Miftahun sayyarotun. Salah. Ya, kalau ada yang bertanya, kok salah, Sat? Kan miftahun kunci. Sayyarotun mobil. Berarti kalau kunci mobil, miftahun sayyarotun. Enggak begitu, ya. Itu itu bahasa Indonesia, oke ya, bahasa Indonesia memang begitu. Tapi jangan paksakan kaidah kita ke bahasa yang lain gitu. Karena setiap bahasa itu punya kaidahnya tersendiri. Emang salahnya apa kalau kita ucapkan miftahun sayyarotun? Apa masalahnya? Ya. Masalahnya adalah setiap kata, baik itu miftahun atau sayyarotun, dia punya makna, ya, dia punya makna, punya arti. Miftahun kunci, sayyarotun mobil, tapi belum ada kaitan, belum terhubung antara kedua kata ini. Jadi kalau kita bilang miftahun sayyarotun, kunci, ya kunci sendiri, mobil ya mobil sendiri. Kalau ditanya apa hubungannya antara kunci dengan mobil, enggak ada. Ya, tidak ada. Kalau di bahasa Indonesia langsung terhubung dengan sendirinya. Bahasa Arab enggak, ada proses di sana. Ya. Nah, perhatikan di sini. Ini ada dua kata yang mau kita gabungkan, teman-teman ya. Ada kunci, miftahun, ada mobil, sayyarotun. Baik. Pertanyaannya, bagaimana agar kedua kata ini memiliki keterkaitan satu sama lain atau menjadikannya sebagai susunan idhofah dalam bahasa Arab? Oke. Jawabnya kita harus mengetahui unsur penyusun idhofah dan memenuhi syarat-syaratnya. Kita harus tahu dulu kalau kita mau bikin jadi idhofah, ya, unsur penyusunnya apa, syaratnya apa aja. Oke, unsur penyusunnya ada dua ya teman-teman ya. Ada yang namanya mudhaf dan ada yang namanya mudhaf ilaih. Mudhaf ini adalah kata pertama dan mudhaf ilaih adalah kata yang kedua. Ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan di sini, kunci mobil kata pertamanya adalah kunci dan kata yang keduanya adalah mobil. Ya. Nah, orang Arab punya istilah ya untuk kata yang pertama dan kata yang kedua. Kata yang pertama diistilahkan oleh mereka dengan istilah mudhaf. Kata yang kedua diistilahkan oleh mereka dengan istilah mudhafun ilaih. Ya, jadi ada mudhafun ilaihi, ya, atau mudhaf ilaih begitu ya. Jadi kalau mudhaf sama mudhaf ilaih digabung, itulah yang disebut idhofah, ya. Sama kayak mubtada khobar digabung jadi apa? Jumlah ismiyah. Fiil, fa'il digabung jadi jumlah fi'liyah. Mudhaf, mudhaf ilaih digabung jadi idhofah. Nah, begitu ya. Oke, sekarang kita udah tahu unsur penyusun dari idhofah itu apa. Ada yang namanya mudhaf, ada yang namanya mudhaf ilaih. Sekarang kita harus tahu syarat pembentukannya. Mudhaf tidak dikatakan mudhaf kecuali apabila memenuhi dua syarat. Yang pertama, tidak boleh bertanwin. Ya. Jadi kalau mudhaf masih ada tanwinnya, jangan pernah sebut dia mudhaf karena mudhaf nggak pernah bertanwin. Jadi tidak boleh bertanwin. Jadi kalau misalnya masih kita tanwinkan begini, miftahun, nggak bisa. Nggak bisa digabungkan dengan sayyarotun dengan mobil itu nggak bisa. Ya. Syaratnya buang tanwinnya. Oke. Kemudian yang kedua tidak boleh beralif lam. Ya. Jadi kalau ada tanwin, buang tanwin. Kalau ada alif lam, buang alif lamnya. Terus kalau tanwin nggak boleh, alif lam nggak boleh, jadinya gimana? Jadinya miftahu seperti itu. Ya, tuh yang ada di pojok kanan atas, miftahu. Ada tanwinnya nggak? Nggak ada. Ada alif lam? Nggak ada. Berarti sudah memenuhi syarat mudhaf. Sekarang next kita masuk ke mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih syaratnya cuma satu aja teman-teman. Harus majrur, selesai.
Ya. Jadi kalau dia as-sayyaratu didomahkan begitu. Ini marfu namanya. As-sayyarota ini mansub namanya. Ya. Dia harus majrur. Ya. Gimana supaya dia menjadi majrur? Harokat akhirnya kasroh. As-sayyaroti. Nah, ini dia. Jadi kunci mobil bahasa Arabnya apa? Kunci mobil bahasa Arabnya miftahus sayyarati. Ya. Nah, contoh lain, lihat di sini. Saya adalah putri Pak Insinyur. Anak bintul muhandisi. Nah, lihat. Bintunya mudhaf, al muhandisinya mudhaf ilaih. Putri, putrinya siapa? Putrinya Pak Insinyur. Berarti digabung nih antara dua kata. Kata bintu dan kata al muhandis. Oke. Paham ya? Mana mudhafnya tuh? Mana mudhafnya? Mudhafnya adalah bintu. Mana mudhaf ilaihnya? Al muhandisi. Ya. Ya. Jadi harus pakai alif lam ya mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaih apa boleh nakiroh? Kalau ketemu mudhaf ilaih yang al-qamariyah jadi alif lamnya dibaca Ustaz? Enggak, ya. Ustaz majrur itu kasroh atau bisa kasrotain, tergantung. Kalau misalnya ada alif lam, kasroh aja. Kalau enggak ada alif lamnya berarti kasrotain. Saya mau jawab. Boleh enggak dibikin nakiroh? Boleh. Nah, ini yang akan kita bahas setelah ini beberapa catatan penting, teman-teman. Ya, ini terjawab nanti pertanyaan yang tadi. Yang pertama, mudhof tidak harus marfu. Ingat ya, mudhof syaratnya itu cuma dua. Tidak boleh tanwin, tidak boleh alif lam. Ada syarat harus marfu? Enggak, tidak ada. Ya, jadi baitu Muhammadin, baitu mudhof, Muhammadinnya mudhof ilaih. Muhammadinnya mudhof ilaih. Rumahnya Muhammad, gitu kan artinya. Ah, lihat baitu di situ marfu ya, domah ya. Pertanyaannya, apakah marfu di situ syarat atau bukan? Maksudnya, apakah mudhof itu bisa baiti, bisa baita? Jawabnya bisa, ya. Dia bisa tergantung posisi dia dalam kalimat. Contoh, kalau dimasuki huruf jar nih teman-teman, fi, ya, di dalam rumahnya Muhammad, begitu. Di dalam rumahnya Muhammad situ ada huruf jar teman-teman, ya. Apa yang terjadi? Dia menjadi fi baiti Muhammadin. Baitinya majrur, ya. Sah nggak dia jadi mudhof? Sah, ya. Sah dia jadi mudhof karena syaratnya cuma dua. Nggak boleh pakai alif lam, nggak boleh pakai tanwin. Coba fi baiti, baiti itu ada alif lamnya nggak? Nggak ada. Ada tanwinnya? Nggak ada. Selesai berarti dia itu boleh, ya, di majrur. Bahkan wajib majrur. Bahkan dia wajib majrur karena ada huruf jar sebelumnya. Nah, ini catatan penting ya, teman-teman. Yang kedua, catatan yang kedua, mudhof ilaih bisa berupa isim nakiroh. Nah, terjawab kan? Yang tadi ditanya, ya. Boleh nggak dibikin nakiroh? Boleh, ya. Tapi yang sering kali dipakai mudhof ilaih itu adalah ma'rifah. Contoh ini contoh yang tadi teman-teman ya, rumahnya Pak Guru, baitul mudarrisi. Baitunya mudhof, al mudarrisinya mudhof ilaih. Boleh tidak alif lamnya dibuang? Jawabnya boleh. Kalau enggak, kalau dibuang berarti konsekuensinya ditanwin. Baitu mudarrisin. Begitu. Ya. Baik. Sekarang pertanyaannya, apa bedanya baitul mudarrisi dengan baitu mudarrisin? Sama-sama mudhaf mudhaf ilaih, sama-sama idhofah ini. Ya. Bedanya yang pertama baitul mudarrisi pakai alif lam. Gurunya sudah jelas, guru yang mana. Adapun baitu mudarrisin gurunya belum ditentukan. Ya pokoknya guru gitu. Ya belum ditentukan. Balik lagi ke perbedaan ma'rifah dan nakirah. Paham ya? Saat apa mudhaf ilaih itu selalu ada alif lamnya? Enggak. Nih, baitu mudarrisin. Enggak ya? Dan selalu ada alif lamnya. Cuma memang seringnya dibikin ma'rifah. Kemudian yang berikutnya, antara mudhaf dan mudhaf ilaih tidak disyaratkan harus sejenis.
Sebagaimana mubtada khobar ya. Mubtada khobar harus sejenis. Mubtadanya mudzakkar, khobarnya mudzakkar. Mubtadanya muannas, khobarnya muannas. Kalau mudhof dan mudhof ilaih enggak disyaratkan. Boleh kok mudhofnya muannas, mudhof ilaihnya mudzakkar kayak gini contohnya. Aqibatu thalibi, tasnya siswa. Tasnya mudhaf, siswanya mudhaf ilaih. Coba perhatikan, tasnya mudzakkar apa muannas? Mudhafnya. Muannas. At-talibi, mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Boleh nggak? Boleh. Ya. Atau sebaliknya. Mudhafnya yang mudzakkar. Mudhaf ilaihnya muannas. Daftaru talibati. Buku tulisnya siswi tersebut. Ya. Daftaru buku tulis ini mudhaf at-talibati mudhaf ilaih. Sejenis enggak? Tidak. Ya, daftarunya mudzakkar, at-talibatinya muannas. Boleh ya teman-teman, tidak disyaratkan harus sejenis. Ya. Ini kalau disyaratkan harus sejenis, ya repot ya. Hakibatu itu kan muannas. Sementara at-talibi ini siswa. Ya, kalau disyaratkan harus sama-sama muannas. Berarti yang boleh punya tas itu hanya siswi doang. Ya, si siswa nggak boleh punya tas. Ya, yang lain aja. Ya, mau nempatin buku, pulpennya jangan pakai tas, pakai karung aja atau pakai kresek misalnya ya. Nah, repot. Ya, kalau misalnya disyaratkan harus sejenis. Ya, jadi ini kepemilikan nih teman-teman ya. Ini tidak disyaratkan harus satu jenis, boleh ber berlawanan jenis boleh. Ya, paham ya? Oke. Assalamualaikum, maaf terlambat saat baru pulang kerja. Waalaikumsalam. Nah, apa-apa ya. Masya Allah, ini masih sempat belajar bahasa Arab itu luar biasa ya. Oke, Ustaz kemarin latihan idhofah ada yang pakai tilka, ada yang dalika. Mana Ustaz masih bingung. Oke, nanti kita temukan di sini ya pembahasannya. Oke, nanti ada pembahasan tersendiri teman-teman ya. Eh, yang penting kita udah bisa bedain antara mudhaf sama mudhaf ilaih, menggabungkan. Nah, kadang-kadang nanti tercampur sama kaidah lain. Ada mudhaf ilaih kecampur lagi isim isyarah di situ. Nah, ini nanti ada pembahasannya ya, teman-teman ya. Kita kita bahas lebih detail mungkin di tempatnya tersendiri. Baik, insya Allah bisa dipahami ya teman-teman ya terkait domir ya domir kemudian tentang idhofah ya. Saat kalau mudhaf ilaihnya nama orang tetap harus tanwin kah untuk pria? Iya, ya. Iya betul ya. Pulpennya Muhammad, qalamu Muhammadin. Ya, pulpennya Muhammad, qalamu Muhammadin tetap tanwin. Nah, kalau yang perempuan, nah ini kita skip dulu teman-teman. Ya, misalnya pulpennya Aisyah gimana? Ya, qalamu Aisyati salah. Terus gimana? Nanti ada pembahasan tersendiri namanya isim ghoiru munsharif. Ya, nanti akan dibahas di tempatnya tersendiri. Jadi kita sekarang bikin kalimat pulpennya Muhammad pakai nama laki-laki aja. Yang nama perempuan ntar dulu. Ya, ada yang bilang katanya perempuan agak sulit dia dipahami. Ya. Betul nggak teman-teman? Atau perempuan katanya agak-agak sulit dia dipahami, makanya dia diakhirkan saja. Ya, yang laki-laki dulu yang agak gampang. Ya. Baik, sekarang kita masuk nih teman-teman ke pembahasan domir munfasil. Ya, betul, lah, kenceng lagi itu kan. Yang bilang yang bilang betul bukan Ikhwan susah dipahami. Ah, masa sih ya? Gampang insya ya. Gampang insya Allah ya. Nanti teman-teman akan temui ketika masuk pembahasan tentang muannas, ya kan? Ada muannas apa tuh? Muannas lafzi, muannas hakiki, ya kan? Muannas ma'nawi. Ya, itu muannas tuh ya. Banyak macamnya. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan domir munfasil dan muttasil. Ini fokus ya teman-teman ya. Sedikit disclaimer, ini pembahasan butuh fokus. Ya, butuh fokus. Jadi kalau nggak fokus sulit teman-teman ya untuk memahami. Jadi
yang ada pikiran, yang ada urusan, ntar dulu, fokus dulu kalau lagi belajar nih. Ya jangan disambi, ya. Jangan nyambi sambil kerjaan yang lain, ya. Ntar gak paham, ya. Yang penting di sini paham dulu nih teman-teman. Saya cuma minta teman-teman paham untuk hafal nanti, ya. Untuk hafal nanti, hafal bisa sendiri, tapi kalau paham itu harus dijelasin, ya. Jadi kalau dijelasin nggak paham repot, ya. Baik, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang struktur idhofah. Betul ya? Hubungan antara dua kata benda seperti buku guru atau kamar Abbas. Ya, idhofah. Ya. Perhatikan di sini. Buku guru, kitabul mudarrisi. Kitabunya mudhaf, al mudarrisinya mudhaf ilaih. Ya. Kamarnya Abbas. Gurfatu Abbasin. Gurfatunya mudhaf, Abbasinnya mudhaf ilaih. Ya. Ini namanya apa? Idhofah. Ya. Susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Bagaimana jika mudhaf ilaihnya berupa dhamir? Nah, ini jadi pertanyaan menggelitik ya. Misal, buku guru diganti jadi buku dia. Bukunya mudhaf, mudhaf ilaihnya dia. Nah, domir ini. Kamar Abbas. Kamar Abbas, mudhaf mudhaf ilaih itu. Kita ganti jadi kamar kamu. Nah, mudhaf ilaihnya berupa domir. Ya. Apakah itu berarti harokat domir tersebut diubah menjadi kasroh atau majrur? Ya, contohnya buku dia, kitabu tadinya huwa jadi huwi begitu. Terus kamar kamu, kamu anta jadi anti begitu. Jadi majrur ya. Atau ada kaidah lain yang mengaturnya ya. Nah, di sini akan kita bahas, teman ya. Coba kita lihat di sini konsepnya. Buku guru bahasa Arabnya kitabul mudarrisi. Kitabunya mudhaf, al mudarrisinya mudhaf ilaih. Ingat mudhaf ilaih majrur ya. Mudhaf ilaih harus majrur. Ya. Kitabu mudhaf, al mudarrisi mudhaf ilaih. Oke, sekarang buku dia. Nah, ini yang jadi tanda tanya ya. Dia kan dia yang dimaksud guru, huwa gitu ya. Apakah kitabu huwa, apa kitabu huwi atau bagaimana ya? Kamar Abbas, gurfatu Abbasin, gurfatu mudhaf, Abbasinnya mudhaf ilaih. Sekarang kamar kamu. Nah, gimana nih membuat kalimatnya? Ya. Mudhaf ilaihnya domir sekarang ya. Kamar saya gitu. Kamar dia, kamar kamu. Pakainya domir. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita harus membahas terlebih dahulu perbedaan antara domir munfasil dan domir muttasil. Ya, kalau dalam istilah akademik namanya ini materi prerequisite. Prerequisite itu kudu paham ini dulu baru bisa jawab yang tadi. Ya, kita harus paham dulu apa itu domir munfasil, apa itu domir muttasil, baru bisa bikin kalimat yang tadi. Buku saya, buku dia, buku kamu. Nah, kalau nggak paham domir munfasil, domir muttasil, nggak bisa. Ya, ini namanya materi prerequisite ya. Materi yang harus dipahami dulu sebelum masuk ke materi yang tadi. Ya, karena ini adalah poin inti untuk dapat memahami permasalahan ini. Jika kita tidak memahami apa itu domir munfasil dan perbedaannya dengan domir muttasil, maka mustahil kita bisa menjawab pertanyaan di atas tadi. Buku kamu apa bahasa Arabnya? Nggak bisa dijawab kalau nggak paham konsep munfasil dan muttasil. Ya, rumah dia, mobil saya. Nah, ini gimana nih cara membuatnya? Pahami dulu materi ini, domir munfasil dan muttasil, baru bisa masuk ke sana. Ya. Nah, jika dilihat dari sisi keterikatannya dan keterpisahannya terhadap kata lain dalam struktur kalimat,
Domir terbagi menjadi dua. Domir munfasil dan domir muttasil. Dilihat dari apa? Dari sisi apa? Keterikatannya dan keterpisahannya. Nempel atau pisah. Ya, dilihat dari sisi nempel atau pisah, domir terbagi dua. Domir munfasil dan domir muttasil. Oke, kita bahas satu-satu. Kita awali dari domir munfasil terlebih dahulu. Domir munfasil yaitu domir yang penulisannya terpisah. Terpisah itu bahasa Arabnya munfasilun. Munfasil artinya terpisah. Terpisah dari apa? Terpisah dari kata lain secara struktur. Ya, jadi ada domir, ada kata lain. Domir sama kata lain ini dijeda pakai spasi, teman-teman, dipisahin gitu. Nah, ini domirnya munfasil namanya. Ya, nah semua domir yang kita pelajari sebelumnya adalah domir jenis ini. Huwa, hiya, anta, anti, ana, itu domir munfasil semua. Ya. Nah, yang kedua ada yang namanya domir muttasil, yaitu domir yang penulisannya menempel, menempel atau muttasil pada kata lain. Nulisnya harus ditempelin, ya, nggak bisa dipisah pakai spasi, nggak bisa, harus tempel. Baik nempel domir ini ke fiil, ke harf atau ke isim, pokoknya nempel dia, ya. Nah, domir muttasil ini tidak bisa berdiri sendiri dan selalu melekat seolah ia adalah bagian dari kata lain tadi. Nempel dia, ya. Nggak bisa, oh saya mau pisahin, oh nggak bisa. Mutasil itu nggak bisa dipisahin dari kata lain. Dia harus numpang sama kata yang lain supaya dia bisa eksis. Ya. Jadi tanpa ada kata lain yang menyertainya, maka dhamir muttasil tidak akan pernah eksis dan tidak bisa dimunculkan dalam sebuah kalimat. Nah, saya pengen munculin dhamir muttasil, tapi saya nggak mau tempelin ke kata lain, nggak bisa. Nggak bisa, harus ada kata lain yang mengiringinya dan domirnya harus ditempelin. Gitu. Itu namanya domir muttasil. Oke, teorinya mungkin agak ribet, tapi ketika praktek insya Allah gampang teman-teman. Ya, saya kasih perumpamaan dulu deh. Ya, jika diumpamakan, domir munfasil ini ibarat orang yang sehat. Ya, dia mampu berdiri sendiri di atas kedua kakinya, dia tanpa memerlukan bantuan orang lain. Dia bisa berdiri sendiri, itu munfasil. Ya. Berikutnya yang muttasil. Adapun muttasil ini ibaratkan orang yang, mohon maaf, lumpuh. Dia tidak mampu berdiri di atas kedua kakinya. Dia selalu membutuhkan orang lain yang memapahnya agar dia bisa berdiri. Ini perumpamaan aja teman-teman supaya gampang dicerna, ya. Nah, saya kasih gambar nih teman-teman, ilustrasi. Ya. Ini ada dua orang. Ada yang dia bisa berdiri sendiri, ada yang dia butuh dipapah sama orang lain. Nah, pertanyaannya, mana yang munfasil dan mana yang muttasil? Yang bisa berdiri sendiri, itu muttasil apa munfasil? Yang bisa berdiri sendiri. Yang berdiri di samping kursi ini. Ya. Muttasil atau munfasil? Munfasil, betul. Ya, Masya Allah. Ini jawabannya sahih, munfasil. Yang berdiri tapi dipapah sama temennya. Itu muttasil apa munfasil? Ya. Itu muttasil, Masya Allah. Paham ya? Jadi munfasil bisa berdiri sendiri. Muttasil nggak bisa. Stroke dia nggak bisa nih. Dia harus dipapah dulu nih. Yuk dibantu ya sama kata yang lain. Paham ilustrasinya? Nah, sekarang kita lihat ya kalimat berikut. Huwa mudarrisun. Huwa mudarrisun. Artinya dia adalah Pak Guru. Ada domir nggak di sini? Ada. Huwa itu domir. Munfasil atau muttasil? Nah, tinggal lihat aja, nempel nggak sama kata yang lain? Di jeda spasi atau enggak? Ada spasinya di situ. Berarti dia domir munfasil. Ya. Domir huwa pada kalimat di atas ditulis terpisah dari kata mudarrisun. Dia tidak ditulis bersambung dengan kata lain dan mampu dalam tanda kutip berdiri sendiri. Ya. Nggak ditempel ini wawunya nempel ke mim begitu. Enggak. Ya, dia bisa kok berdiri sendiri. Ya, domir-domir yang udah kita pelajari sebelumnya munfasil semua.
Huwa, hiya, anta, anti, ana. Huwa mudarrisun. Ana mudarrisun. Anta mudarrisun. Semua bisa berdiri sendiri. Ini namanya domir munfasil. Ya. Nah, dalam kondisi tertentu, domir-domir munfasil yang sudah kita pelajari sebelumnya, wahia, anta, anti, ana. Ini domir-domir munfasil. Dalam kondisi tertentu dia wajib diubah ke bentuk muttasil. Ya, wajib. Oh, ini munfasil. Wajib diubah ke bentuk muttasil. Ya, dilumpuhkan dia ya. Tadinya sehat nih, dilumpuhkan, wajib dilumpuhkan dia ya biar nggak bisa berdiri. Ya. Nah, konsekuensinya apa kalau sudah dilumpuhkan dia, dibuat ke bentuk mutasil? Konsekuensinya adalah ia harus disambung dengan kata sebelumnya agar ia bisa muncul dalam kalimat. Agar dia bisa berdiri sendiri, dia harus dipapah oleh kata yang lain. Ya. Baik, supaya lebih jelas kami akan turunkan tabel perubahan domir dari bentuk munfasil ke bentuk muttasil. Ya. Dari munfasil ke bentuk muttasil. Saya turunkan tabelnya setelah ini dan perhatikan di sini. Tabel ini isinya wajib dihafal. Ya. Itu udah saya kasih bold, saya tebelin, saya kasih garis bawah, saya kuningin. Nah, itu udah wajib dihafal. Nah, nih tabelnya. Perhatikan. Sebelah kanan ini domir munfasil dan sebelah kiri ini domir muttasil. Ya, perhatikan, ini domir-domir munfasil yang sudah kita pelajari. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Huwa artinya dia laki-laki, hiya dia perempuan, anta kamu laki-laki, anti kamu perempuan, ana artinya saya bisa laki-laki, bisa perempuan. Ya, ini domir-domir munfasil teman-teman. Nah, kadang ada kondisi yang mewajibkan domir munfasil ini diubah ke bentuk muttasil. Huwa harus diubah menjadi hu. Hiya harus diubah menjadi ha. Anta harus diubah menjadi ka. Anti harus diubah menjadi ki. Ana harus diubah menjadi ya. Sukun sebelumnya kasroh. Ini wajib dihafal. Ya. Teman-teman yang mau screenshot boleh ya di screenshot aja nih. Rumus ini. Rumus. Ini wajib dihafal. Jadi huwa ini munfasil. Bentuk mutasilnya adalah hu. Ya. Atau saya umpamakan yang sebelah kanan itu ketika dia masih sehat, teman-teman. Huwa ketika masih sehat tuh begitu bentuknya. Ketika dia sudah sakit, ya, dia lumpuh nih, dia butuh bantuan orang, maka dia berubah dari huwa menjadi hu. Itu versi sakitnya, gitu ya. Hia itu versi sehatnya, yang sakitnya ha. Ya, udah lumpuh nih dia, udah nggak bisa berdiri sendiri. Anta diubah jadi ka, anti berubah menjadi ki, ana berubah menjadi ya, sukun sebelumnya kasroh. Dan ingat ya, wajib dihafal. Ya, wajib dihafal. Hafal nggak nih? Hafal ya. Kalau sekarang belum hafal nggak apa-apa, ya dihafal ya. Huwa jadi hu, hia jadi ha panjang, harus pakai alif. Anta jadi ka, anti jadi ki, ana jadi ya, sukun sebelumnya kasroh. Oke. Ini wajib hafal nih harga mati ya teman-teman ya. NKRI ini harga mati ya, nggak boleh nggak hafal ya. Ini namanya domir munfasid. Nah, tabel sebelumnya hanyalah sebagian kecil dari daftar domir muttasil beserta jenis-jenisnya. Tadi kita sebutkan sebelumnya bahwa domir itu totalnya ada 14. Ya, tapi kita sebutkan berapa tadi? Ada berapa tadi di sini teman-teman? Ada 5. 5 ini aja dulu. Ya, 5 ini aja dulu dihafalin. Ya. Para ulama sering menyebutnya dengan istilah domir jar muttasil. Nah, namanya ini agak panjang. Domir yang tadi itu hu, ha, ka, ki, ya itu kadang ulama tidak tidak hanya menyebutnya domir muttasil, itu sebutannya saja, nama lengkapnya dia domir jar muttasil. Sama kayak kita ada nama lengkap, ada nama panggilan. Muttasil itu nama panggilannya aja ya. Kalau ditanya nama lengkap Anda siapa? Domir jar muttasil. Ya. Kenapa namanya domir jar mutasil? Nanti teman-teman akan tahu sendiri setelah ini. Ya.
Nah, pertanyaannya sekarang, kapan sih domir munfasil ini harus diubah ke domir jar mutasil yang tadi? Huwa kita mau ubah ke hu ini kapan? Apa kondisi yang menyebabkan huwa harus jadi hu, hiya harus jadi ha, anta harus jadi ka, anti harus jadi ki, ana harus jadi ya? Ya, ini yang mau kita bahas di sini teman-teman. Ya, jawabnya ada dua keadaan di mana kita wajib mengubah domir munfasil menjadi domir jar muttasil. Tapi di sini kita bahas satu dulu ya, supaya kamu nggak liur. Tahu liur nggak? Orang Sunda paham nih. Liur itu puyeng ya. Jadi kalau kita turunin jebret dua, pusing nanti. Satu-satu dulu ya. Keadaan pertama. Ya, keadaan pertama adalah ketika domir berposisi sebagai mudhof ilaih. Ya, ada mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya domir. Nah, domir ini wajib diubah menjadi muttasil. Ya, berarti kejawab yang tadi tuh, pertanyaan yang tadi. Jadi kalau kita nemuin kasus ada mudhof dan mudhof ilaih, tapi mudhof ilaihnya berupa domir, maka domir tersebut harus diubah menjadi apa? Domir jar muttasil. Ya. Kalau mau cara cepat, maka isi tabel yang sudah kami turunkan sebelumnya harus dihafal. Kalau mau cepat. Kayak kita ngafalin perkalian. Ya. Perkalian itu dihafalin lebih cepat daripada dipahami. Serius, dihafal membuat kita itu lebih cepat menjawab daripada dipahami. Ya. 9 dikali 7. Berapa? Ada yang hafal? Coba. Ini belajar matematika sekarang kita nih teman-teman. Ya. 63. Cepet banget ya. Karena sudah hafal. 9 dikali 7, 63. Kalau manual, ya, saya pegang banyak lidih teman-teman. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 sampai 6 kali. Terus saya hitung lidihnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 60, 61, 62, 63. Cepetan mana? Dihitung manual atau dihafal? Dihafal. Sama, teman-teman ya. Sama. Jadi menghafal itu bukan untuk menyulitkan, enggak, justru untuk mempermudah kita. Teman-teman bisa bayangkan ada orang enggak hafal perkalian 1 sampai 100. Bagaimana sulitnya dia menghitung, ya. Sama, teman-teman ya. Jadi kalau kita enggak hafal ini, kita akan pusing nantinya. Oke, yuk kita cek lagi, ya. Dihafal ya, teman-teman ya. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Oke, huwa jadi apa tadi? Ingat nggak? Huwa jadi hu. Ya. Hiya jadi, ingat-ingat, ha panjang. Anta jadi ka. Ya. Anti jadi ki. Ana jadi, jadi apa nih? Ana. Ya sukun sebelumnya kasro. Dihafalin, wajib. Kayak ngafalin perkalian ya. Ya. Ya sukun sebelumnya kasro. Ya sukun sebelumnya kasro. Ya. Hafal? Sudah hafal belum ini? Hafal ya? Oke. Sekarang kita lihat di sini. Ya. Udah hafal belum? Hafal ya? Sekarang kita lihat di sini. Kitabu tambah huwa. Jadi apa? Jadi kitabuhu. Tuh. Kitabunya mudhof, huwanya mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaihnya berupa dhamir, huwa itu harus diganti menjadi hu dan nulisnya harus ditempel. Kitabuhu nggak boleh pakai spasi. Ya, paham ya? Oke, sekarang kita lihat yang ini. Kitabu tambahia jadi apa, teman-teman? Buku dia, dia perempuan. Kitabuha, Masya Allah, betul. Ya, Kitabuha, buku dia, dianya perempuan. Nah, sekarang yang ini. Ya, Kitabu tambah anta. Jadi apa? Hmm? Kita buka. Udah dibuka dari tadi ya.
Kita buka apa kita tutup? Kita kita buka ya. Ya, kita buka itu artinya kita buku Anda, buku kamu gitu ya. Jadi kita bukannya orang Arab sama kita bukannya orang Indonesia beda ya. Jangan disamain, beda bahasa itu ya. Oke, sekarang anti. Buku kamu, kamunya perempuan. Jadi apa? Kita buki. Ya, kita buki. Saya satu lagi, domir anak. Kitabu tambah anak. Buku saya. Buku saya. Apa yang terjadi? Kita berubah menjadi ya sukun sebelumnya kasroh. Baknya tadinya domah tuh teman-teman. Kitabu. Tapi kalau ketemu ya yang ada di sana, maka kasrohnya berubah, afwan, domahnya berubah menjadi kasroh. Menjadi kitabi, tidak kitabui. Ya, tidak kitabui, tapi kitabi. Ingat, ya sukun sebelumnya wajib kasroh. Paham nggak sampai sini? Paham nggak? Paham insya Allah ya. Oke. Nah, ini ada catatan penting, teman. Jika mudhaf berupa kata yang berakhiran ta marbutoh. Ini ada mudhaf, ada ta marbutoh. Huruf ta marbutohnya ini harus diubah menjadi ta biasa, ta maftuha. Contoh lihat di sini, teman-teman. Gurfat, kamar bahasa Arabnya gurfatun. Ada ta marbutohnya enggak? Ada, ada di sana. Sekarang kita akan tempelin nama domir. Ya, kita tempelkan dengan domir. Kamar kamu, gurfatuka. Lihat, ta marbutohnya berubah menjadi ta maftuha. Ini khusus untuk kata yang diakhiri ta marbutoh. Kalau jadi mudhof, mudhof ilaihnya domir ya. Apa nih? Saya tambahin nanti jika mudhof berupa kata yang berakhiran ta marbutoh dan mudhof ilaihnya berupa domir. Nah, ini saya tambahin nanti sedikit lagi ya. Mudhof ilaih berupa domir. Maka huruf ta marbutohnya harus diubah menjadi ta maftuha. Jadi nggak boleh ada ta marbutoh di tengah-tengah begitu. Nggak boleh ya. Diubah menjadi ta biasa. Paham ya? Baik. Oke, sekarang ini ya. Gurfatu kalau masuk ke domir huwa, apa yang terjadi? Dia menjadi gurfatuhu. Nah, berubah. Lihat taknya. Taknya bukan tak marbutoh lagi, dia jadi tak biasa. Gurfatu tambah hiya, gurfatuha. Gurfatu tambah anta, gurfatuka. Gurfatu tambah anti, gurfatuki. Gurfatu tambah ana. Jadi apa? Gurfati. Gurfatuhu kamar dia, dia laki-laki. Gurfatuha kamar dia perempuan. Gurfatuka kamar kamu, gurfatuki kamar kamu perempuan. Gurfati, gurfati kamar saya. Gimana? Gampang apa mudah, teman-teman? Ya, ya. Ya, pokoknya huwa hiya anta anti ana ini diubah menjadi domir mutasir. Kenapa diubah? Karena tadi alasannya. Ya, alasannya posisi ini sebagai mudhof ilai. Gurfatunya mudhof, huwanya mudhof ilai. Ya. Jadi kalau mudhof ilai berupa domir, domirnya nggak boleh pakai yang munfasil begini nih teman-teman, nggak boleh. Harus diubah ke bentuk mutasil. Makanya bentuk mutasilnya ini harus diapalin. Huwa jadi apa ya? Hu. Iya jadi apa ya? Ha. Anta jadi apa ya? Kak ini harus diapalin. Ya, harus dihafalin. Nggak mesti hafal sekarang ya, teman-teman ya. Nggak mesti hafal sekarang. Besok-besok dihafalin nggak apa-apa. Yang penting paham dulu sekarang. Ya, yang penting dipahami terlebih dahulu. Ya. Untuk ana jadi kasroh ya Ustaz, betul. Ya.
Saat apa domir mutasil bisa juga dibilang domir kepemilikan? Enggak mesti sebenarnya. Domir mutasil itu enggak mesti domir kepemilikan, ya, enggak mesti. Yang paling tepat untuk mendefinisikan domir mutasil itu domir yang nempel ke kata sebelumnya, ya. Dia bisa bermakna kepemilikan, bisa juga yang lain. Nanti kita temui di sini ada domir mutasil enggak bermakna kepemilikan, teman-teman. Ya. Tapi kalau yang kayak begini modelnya, iya dia mengandung makna kepemilikan. Tapi domir mutasil kalau diartikan domir kepemilikan kurang tepat. Karena tidak semua domir mutasil mengandung makna kepemilikan. Iya di sini bermakna kepemilikan. Tapi nanti ada kasus yang lain di mana domir mutasil itu tidak bermakna kepemilikan. Jadi yang lebih tepat domir mutasil itu adalah domir yang ditulis nempel dengan kata sebelumnya. Ya, nempel semua kan? Nempel semua. Ya, namanya mutasil. Mutasil itu menempel. Ibuku jadi Ummi, betul. Ya, Ummi itu ibuku. Ummu dan Ana. Jadi Ummi. Rumah saya. Ayo, siapa yang tahu? Rumah saya. Apa bahasa Arabnya? Baiti. Oke. Surga saya. Surga saya apa? Jannati. Oke. Baiti jannati, rumahku, surgaku. Ya. Sering dengar nggak ungkapan itu? Kalau abati apa, Seth? Ya. Kalau abati. Oh, oke. Aslinya abi. Abun dan anak. Abati ini sebutan atau panggilan tapi mengandung makna sayang. Mengandung makna sayang. Ya. Ya. Jadi kalau abi itu ayahku saja. Tapi kalau abati ayahku sayang. Ya. Nah, itu yang diucapkan oleh siapa? Ismail alaihi salam kepada ayahnya. Ayahnya bilang, "Kamu beri sembelih Ismail." Ya, apa kata Ismail? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku sayang. Oh, Masya Allah. Ya, mau disembelih masih tetap dia bilang begitu ke ayahnya ya. Ya, jadi tidak menggunakan kata ya abi, tapi ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahku sayang, eh, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Saya engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Nak soleh. Ya. Ummah itu juga sama ya. Panggilan sayang gitu ya. Bagaimana jika domir menempel di huruf nanti? Ya. Abuya sama, abuya juga eh, eh, seperti abi ya, tapi menunjukkan makna sayang. Ya. Ummah, kalau kalau ibuku sayang apa ya? Ummah. Ya. Ummata ya sama, mirip-mirip ya, mirip-mirip. Zauji, suamiku betul. Zaujati, istriku. Ya. Paham ya, teman-teman ya? Kalau aku pergi bagaimana Pak Ustadz? Nanti domir kalau di situ ada gini, ada fiil, failnya domir nanti, ya. Nanti ada pembahasannya. Saya pergi, saya duduk, kamu pergi, kamu duduk. Nah itu kan kata kerja. Nah, kata kerja nanti ya. Ini kata benda nih teman-teman. Kamar saya, kamar kamu, kamar dia. Nah, ini kata benda nih semua isim. Yang fiil nanti ada pembahasan tersendiri. Ya. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang di awal tadi, ya buku guru Kitabul Mudarrisi, kitabunya mudhaf, al mudarrisinya mudhaf ilaih. Oke, sekarang buku dia, dianya guru maksudnya. Ya, tadi di awal masih berupa tanda tanya tuh teman-teman. Buku dia, apa ya bahasa Arabnya buku dia? Nah, sekarang udah tahu. Ya, apa terjemahannya? Apa bahasa Arabnya? Buku dia. Kitabu Kitabuhu, Masya Allah. Ya, betul ya. Kitabuhu. Jadi untuk menjawab sebenarnya cukup memahami
kaidah itu aja teman-teman ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang tadi kita bingung nggak bisa jawab, sekarang bisa jawab hanya untuk memahami kaidah yang simpel tadi. Jadi seperti itu kita dalam mempelajari bahasa Arab sedikit demi sedikit, gitu ya. Kamar Abbas, Ghurfatu Abbasin. Nah, Ghurfatunya mudhof, mudhof ilaihnya Abbas ini bukan domir nih. Sekarang mudhof ilaihnya domir. Kamar kamu. Apa nih kamar kamu? Bahasa Arabnya Ghurfatuka. Kamunya Abbas maksudnya ya. Oke, paham ya teman-teman ya? Masya Allah. Oke, latihan ya. Kita latihan membaca teks yang tidak ada harokatnya. Ya, 3 orang, 4 orang atau 5 orang lah ya. Yang mau coba silahkan boleh raise hand. Di sini ada domir mutasila nih teman-teman. Tuh ya. Yang mau yang mau coba membaca boleh raise hand silahkan. Nah, ada nih Ustaz. Yang pertama atas nama Khadijah atau Kak Khadijah dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Abdoli silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Hadza Zaidun wa Hmm. hadza takwimatun. Coba lihat. Hati-hati, bukan takwimatun, bukan tamarbutoh itu akhirnya. Nggak ada titik. Takwim. Takwimah. Takwi, Mah. takwimuhu. Takwimah. Oh, Takwimu. takwimuhu. Takwimuhu itu takwimu tambah huwa. Yang tadi kitabu tambah huwa, kitabuhu. Takwimun tambah huwa, takwimuhu. Yang tadi ya. Coba diulang lagi. Hadza Zaidun Hmm. wa hadza takwimuhu. Nah, itu baru betul ya. Coba terjemahin. Ini Zaid dan ini Apa takwim? kalender dia. Nah, betul. Kalender dia. Dia yang dimaksud Zaid. Ya. Paham ya? Jadi bukan takwimu huwa, bukan. Tapi takwimuhu diubah ke bentuk mutasir. Ya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. Ada lagi yang lain? Nah, yang berikutnya kepada Ibu Ferial Lindawati dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Bismillah. Tilka Fatimatu Ya. wa majallatuha alal kursi. Masya Allah. Betul. Ya. Artinya? Itu Fatimah dan majalah dia ada di atas kursi. Betul, majalah dia, dianya perempuan ya Fatimah, makanya majalah Tuha. Domir mutasilnya di sana haknya. Masya Allah, betul. Barakallahu fiik. Oke, satu lagi deh. Ayo, silahkan. Yang mau coba. Nah, yang berikutnya atas nama Kak Ani dipersilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Ya, bismillah. Anna fil ghurfati Gur. wa hadza ma'tofi. Ulang lagi. Ya, ada yang salah tuh. Ya, Ana Oh ya. Ana fil ghurfati gur. wa hadza Jadi domah. Gur. ghurfatu. Gu, bukan go. Gu. Oh, ana fil ghurfatu ghurfati wa Betul. hadza ma'tofi. Ma'tof atau mi'tof? Mi'tofi. Tof, jaket. Ya, yang tadi ya. Kosakatanya udah dikasih. Coba Iya. ulang lagi. Biar afdol. Fil gurfati wa hadza apa lagi tofi. Betul. Ya, apa artinya? Saya di gurfati.
apa Gurfati? Lupa. Ghurfah tadi apa? Saya Kamar. oh ya, saya di kamar dan dia Haza. oh iya, dan dia wahaza dan Haza dia artinya apa? Ini. oh iya ini. Saya di kamar dan ini kamarku. Bukan, mi'atof bukan kamar. Hah? Mi'atof apa tadi? Ja, Jaket jaket. betul. Nah, jaketku. Saya Kok ada di akunya? kamar Tahu dari mana? I Jaket. V-nya Ada ya sukun itu ya ya. sukun. Baik. Nah, ini masalahnya di kosakata. Iya Kosakatanya sih. dilancarin lagi ya. Iya iya. Iya. Baik, Oke. Masya Allah, Barakallahu Fik. Kalau saya lihat itu Langsung. udah paham, cuma terkendala di kosakata. Jadi Kita kalau tahu. kosakata hafal dengan kaidah difahami, digabung, itu bisa baca kitab ya. Insya Allah. Baca kitab yang tidak ada harokatnya. Barakallahu Fik, Masya Allah. Oke, kita lanjut teman-teman ke pembahasan selanjutnya ya. Ini nanti bisa dilatih teman-teman di rumah ya. Bisa dilatih. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Domir, munfasil, dan mutasil bagian 2. Ya. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa domir harus berubah bentuk ketika berada dalam posisi sebagai mudhof ilaih. Betul ya, ada mudhof, ada mudhof ilaih. Mudhof ilaihnya ini bentuknya domir, maka domirnya harus diganti menjadi mutasil. Nah, hari ini atau pembahasan kali ini kita lanjutkan ke kondisi kedua, yang juga mewajibkan domir berubah bentuk. Tadi kan ada 2 sebab, ingat ya. Domir dari munfasil menjadi mutasil itu ada 2 penyebabnya. Penyebab pertama, kalau domirnya posisi sebagai apa? Mudhaf ilaih. Sebab yang kedua, yaitu ketika domir dimasuki oleh huruf jar. Ya. Kalau ada domir dimasuki huruf jar, jadi apa? Domirnya jadi muttasil. Ya. Nah, dalam bahasa Arab, huruf jar tidak bisa diikuti oleh domir munfasil, nggak boleh. Jadi, min, nih huruf jar, depannya ada huwa, ini nggak boleh teman-teman. Fi ketemu hia, fi depannya anta, ini nggak boleh. Ala setelahnya anti, pakai domir munfasil, nggak bisa. Ya, jadi domir munfasil tidak akan bisa didatangkan setelah huruf jar, nggak bisa. Ya, salah. Kalau min huwa fi hiya fi anti fi anta gitu, nggak bisa. Ya. Terus gimana caranya? Domir-domir ini wajib diubah menjadi muttasil. Ya, domirnya harus diubah menjadi muttasil. Nah, ini dia. Min masuk ke huwa jadi minhu. Min masuk ke hiya jadi minha. Sama kayak tadi. Min masuk ke anta jadi apa? Minka. Min masuk ke anti jadi minki. Min masuk ke ana jadi minni. Gimana? Gampang ya? Pokoknya huruf jar masuk ke domir, domir yang udah kita hafal. Huwa, hiya, anta, anti, ana. Nah, ini kemasukan huruf jar. Maka domir ini harus diubah menjadi muttasil. Ya, paham ya? Ini domir jar muttasil namanya. Nah, ada 2 catatan penting nih teman-teman. Ya, terakhir nih kita bahas 2 catatan penting ini penting banget. Ya, supaya teman-teman paham terkait huruf jar yang masuk ke domir. Ya, catatan yang pertama, apabila huruf jar diakhiri oleh alif maksuroh, alif bengkok, ya, alif yang bengkok, dan bersambung dengan domir muttasil, maka alif maksuroh tersebut harus diganti dengan huruf ya. Contoh, lihat, ada huruf jar ala, ala ini huruf jar yang diakhiri alif, alifnya bengkok, namanya alif maksuroh, ya. Ada alifnya nggak di sana? Ada.
Huruf jar diakhiri oleh alif maksurah itu. Kemudian kita akan sambung ke domir muttasil. Kan nggak boleh munfasil kan? Nggak boleh anta. Antanya harus diganti jadi ka. Maka alif yang itu, alif yang bengkok itu ditambahin titik dua di bawahnya menjadi huruf ya. Menjadi apa? Alaika. Bukan alaka, bukan. Ya. Memang ala di situ ala. Ya, ala masuk ke anta, antanya jadi ka. Ya, tapi nggak boleh dibaca alaka. Harus diganti jadi alaika. Nah, di sini baru saya kasih tahu rahasianya. Kenapa alif di ala itu dibengkokin? Kenapa nggak pakai yang lempeng aja ala? Karena nanti dia akan berubah menjadi ya. Ya, kapan itu? Kalau nempel ke domir. Ya, jadi hati-hati nulis ala ya itu meskipun sama-sama alif, tapi nggak boleh sembarangan teman-teman. Ya, ada alif yang lurus ala begitu, ada alif yang bengkok. Ya, nggak boleh pakai alif yang lurus. Kalau ditanya, kenapa nggak boleh? Kan suaranya sama aja, ala. Nggak boleh pakai yang lurus. Ya, harus pakai yang bengkok. Kenapa? Karena ini cikal bakal huruf ya. Nantinya, ya, dia berubah menjadi huruf ya ketika nempel ke domir. Menjadi alaika. Ya. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Di tasyahud ya. Doa tasyahud. Ya. Paham ya? Alaika itu aslinya ala dan anta. Ya. Tapi bukan mudhaf mudhaf ilaih. Bukan, ini huruf jar, jar majrur. Yang mudhaf mudhaf ilaih yang pertama tadi. Ya, kan ada dua sebab domir diubah dari munfasil ke muttasil. Sebab pertama tadi apa? Kalau domirnya berupa mudhaf ilaih. Yang ini kalau domirnya kemasukan huruf jar. Gitu ya. Paham ya? Ila juga sama nih teman-teman. Ila, ila artinya ke. Nah, ila kalau masuk ke anta jadi apa? Ilaika. Harus ada huruf ya-nya. Ini catatan yang pertama, ya. Catatan yang kedua. Catatan yang kedua. Perhatikan di sini. Apabila domir jar mutasil didahului oleh huruf ya sukun atau kasroh, maka huruf H yang ada di domir wajib diharokati dengan harokat kasroh. Lihat di sini. Fi masuk ke huwa. Fi masuk ke huwa. Ada ya enggak di sana, teman? Di huruf fa itu fi. Di huruf fi ada huruf ya-nya enggak? Ada di akhir tuh. Nah, kalau domir hu didahului ya sukun. Didahului ya sukun. Maka dia nggak boleh hu. Dia harus berubah menjadi hi. Fihi bukan fihu. Enggak. Aslinya hu betul. Hu akan berubah jadi hu. Tapi kalau hu ini didahului ya sukun. Atau didahului kasroh. Hu-nya wajib jadi hi. Ya, ini dua catatan penting terkait domir yang dimasuki huruf jar. Ya, nah, lihat di sini teman-teman ya. Ala kalau masuk ke huwa, lihat. Ala itu kan ada alif bengkoknya tuh. Nah, alif bengkoknya ini kalau ketemu domir, alifnya berubah jadi ya. Alaihi, alaiha, alaika, alaiki, alayya. Nah, alayya nih. Nah, ini khusus. Khusus di sini. Alayya ini khusus pengecualian di sini ya. Ada yang tahu kenapa alaihi tidak alaihu? Karena didahului ya sukun. Tadi udah. Karena didahului ya sukun menjadi alaihi. Itu ya. Bila hiya atau dan huwa bertemu huruf jar, ala bisa tidak Ustaz? Ah, ini ala ala masuk ke huwa jadi alaihi.
Ala masuk ke hiya jadi alaiha. Ya. Atasnya, atasmu, atas saya gitu. Jadi assalamu alaika. Semoga kesejahteraan tercurah atasmu. Nah, ala kan atas artinya. Ya. Nah, ila juga sama teman-teman. Ila masuk ke huwa ilaihi. Aslinya hu, aslinya ilaihu aslinya. Tapi karena lihat sebelum hu itu ada ya sukun jadi hi. Kaidah nomor 2 tadi ya. Ilaihi. Ila masuk ke hiya ilaiha. Ila masuk ke anta ilaika. Ila masuk ke anti ilaiki. Ila masuk ke ana ilayya. Paham ya? Fi sekarang. Fi masuk ke huwa. Ya. Aslinya fihu. Aslinya fihu. Berubah jadi apa? Fihi. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa fihi? Hi-nya itu berubah dari hu menjadi hi. Bukan karena fi huruf jar ya. Oh, karena itu huruf jar, majrur menjadi hi. Enggak, bukan itu alasannya. Kalau karena huruf jar harusnya minhi dong, bukan minhu. Tapi kan minhu tadi kan. Nah, kenapa di sini fihi? Karena sebelumnya ada ya sukun. Jelas ya, sebelumnya ada ya sukun. Betul, paham Mas Yoni. Fiha. Ha di sini enggak, kenapa enggak di kasroh? Karena ada alif. Ya, alif sebelumnya wajib fathah. Ya, alif sebelumnya wajib fathah. Ya. Khusus untuk huruf H aja ya teman-teman ya. Huruf yang lain enggak ada kaidah kayak tadi. Fi tambah anta jadi apa? Fika. Fi tambah anti fiki. Fi tambah ana fiya. Sering dengar kita ucapan doa barakallahu fik. Pernah dengar ya? Barakallahu fika. Semoga Allah memberkahimu pada dirimu di dalam kamu gitu ya. Fika. Nah ini asal usulnya fika itu fi dan anta. Barakallahu fik aslinya barakallahu fi anta. Kalau anti perempuan barakallahu fiki gitu ya. Kenapa domir ana jadi fi ya? Oke. Sekarang telan dulu ya. Nanti ada pembahasan namanya ilal. Pembahasan ilal itu mengkaji detail kenapa asal usulnya dari mana nih. Fi-nya menjadi fiya begitu. Nah, ini pembahasannya agak cukup dalam. Jadi sekarang ditelan dulu nih teman-teman ya. Pokoknya fi kalau masuk ke ana jadi fiya gitu aja. Nanti teman-teman di bagian akhir di level 3 itu ada pembahasan huruf-huruf ilat. Nah, di situ baru nanti ketemu ya teman-teman bisa mengetahui oh ini tuh alasannya kenapa fiya. Kalau dijelaskan sekarang pun pusing nanti ya. Jadi intinya ini fi ketika masuk ke domir ya. Paham ya, teman-teman ya? Ila tambah hiya nggak berubah haknya jadi hi juga ilaihi. Enggak, kan ada alif ya. Nah, ini ya. Ila ya, ila tambah hiya. Aslinya dia pengennya mah berubah karena kaidahnya begitu kan kalau ada huruf H, sebelumnya ada kasroh, sebelumnya ada ya atau kasroh, maka dia berubah menjadi kasroh seperti ilaihi. Nah, pertanyaannya, ini bisa nggak dikasroh nih teman-teman? Ilaihi begitu? Nggak bisa karena ada alif. Alif ini memaksa huruf sebelumnya fathah. Coba aja teman-teman perhatikan kalau ada alif pasti sebelumnya fathah. Babun, kitabun, ada alif tuh pasti sebelumnya fathah. Memang begitu kaidahnya. Ya, pokoknya huruf sebelum alif wajib fathah. Ya, meskipun tadinya pengen dikasrohin nggak bisa ya karena depannya ada alif. Gitu ya. Oke, bisa dipahami sampai sini teman-teman?
Kalau barakallahu fikum apa Ustaz? Semoga Allah memberkahi kalian. Kalian banyak. Nah, ini yang jamak belum. Barakallahu fikum. Nah, fikum itu antum. Ya. Ini belum kita pelajari. Yang baru kita pelajari yang tunggal. Fihi, fiha, fika, fiki, sama fiya. Kalau fi atau ala masuk ke kata kami gimana Ustaz? Yang jamak belum. Kami jamak apa tunggal? Jamak ya. Nah, itu nanti. Ya. Fi ada jamak di sini nih. Kami jamak belum ya. Kita fokus ke tunggal dulu ya. Nanti ketemu bisa kok nanti ya. Sedikit-sedikit ya. Ini dulu kita matengin gitu ya. Dimatengin dulu. Baik. Gimana? Fahim tum? Nah, kalau saya tanya fahim tum, sudah paham belum? Nah, jawabnya kalau udah paham fahim tuh. Kalau belum paham boleh tanya atau ada yang perlu diulang, saya akan ulang. Ya. Kalau gabung dengan fiil belum. Ya, domir gabung dengan fiil belum kita pelajari. Ada nanti di pembahasan berikutnya, pembahasan yang lain. Ada pembahasan uh, fiil tapi failnya domir, gitu kan? Misal pergi, saya pergi, dia pergi, kamu pergi. Nah, itu nanti ada pembahasannya. Ya. Ustaz, kalau setelah jar domir kata setelah itu sudah enggak dikasrohkan, misalnya di atasnya rumah, di atasnya rumah, gimana ya? Di atas rumah, saya nggak ngerti nih maksudnya. Kalau di atas rumah, alal baiti, alal baiti. Kalau di atas rumah, kalau di atasnya rumah, kurang paham saya. Ibu siapa nih? Ibu Endah, boleh diperjelas lagi pertanyaannya, biar saya tepat menjawabnya ya. Baik. Kalau perempuan apa syafahallahkah? Kah? Oh iya. Kalau kita mendoakan kesembuhan, ya kita mendoakan kesembuhan. Semoga Allah menyembuhkanmu. Syafa. Syafa artinya menyembuhkan. Kalau anta berarti syafakallah. Kalau anti syafakillah. Kalau huwa syafahullah. Kalau hiya syafahallah. Sama. Domirnya kayak gini. Ya. Tapi itu nanti pembahasannya teman-teman, karena di situ ada kata kerja menyembuhkan. Nah, ada kata kerja ya. Nah, kata kerja aturannya lain sebenarnya meskipun mirip-mirip, tapi dia punya sedikit perbedaan. Ya. Jadi yang sekarang kita bahas apa? Ada domir kemasukan huruf jar. Ya. Ada domir posisinya mudhof ilaih. Dah. Dua ini menyebabkan domir ini wajib diubah menjadi muttasil. Perubahan mutasilnya itu yang tadi kita turunkan tabelnya. Huwa jadi hu, hiya jadi ha, itu di apa? Ya. Kalau diartikan apa Ustaz dari domir di slide tersebut? Fihi di dalamnya, nyanya laki-laki, fiha di dalamnya perempuan, fika di dalammu, di dalam kamu, fiki di dalam kamu perempuan, fiya di dalam diriku. Gitu ya. Ustaz, mengapa di Al-Quran untuk domir ana dibaca pendek? Oke, di Al-Quran ya. Jawabnya sebenarnya cuma satu. Karena seperti itu diriwayatkan kepada kita. Ya. Karena seperti itu diriwayatkan kepada kita. Riwayatnya begitu, ya sudah. Berarti kita terima. Karena Al-Quran dibaca harus sesuai dengan riwayat. Ya. Paham ya? Kata Imam Ibnu Jazari, wahakada minhu ilaina wasola. Dan dengan tajwidlah Al-Quran itu sampai kepada kita. Ya. Jadi khusus untuk bacaan Quran ini kadang-kadang dia punya metode tersendiri. Makanya adanya ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini buat apa? Buat khusus memperbaiki cara baca Quran. Karena baca Quran sama bahasa Arab lain. Ya, lain. Ya, di Al-Quran ada ikhfa-nya. Nah, kalau di bahasa Arab ada nggak ikhfa? A'anta, man anta gitu. Siapa kamu? Kan enggak ya? Tidak ada ikhfanya. Jadi ada kekhususannya gitu ya.
untuk Al-Quran. Ya. Sementara bahasa Arab ini uh, tidak menggunakan tajwid. Ustaz, jangan terlalu cepat. Kita kan pemula, baru mau ingat-ingat domir sudah dibalik. Baik, insya Allah pelan-pelan ya. Ini diingat-ingat lagi teman-teman ya. Insya Allah ini kita murojaah kok nanti. Ya, ya. Contoh via seperti apa tadi? Ya, contoh barakallahu fiyya. Semoga Allah memberkahiku. Gitu ya. Boleh. Ustaz, bisa kalau tidak pertanyaan di luar materi tidak perlu dibacakan karena bahasannya jadi terlalu kami sebagai pemurja. Iya, kita tahan ya. Kadang pembahasan yang berkaitan dengan materi tapi belum diajarkan ini pun kita tahan ya. Nah, kalau nanya panjang jadi kami. Ntar saya nggak mau jawab dulu ya karena nanti pusing ya. Oke. Baik, ya untuk kami yang beginner, pemula tujuannya mudah dan tidak terburu-buru loncat ke pertanyaan yang mungkin sudah intermediate atau advance. Oke, saya tahan dulu ya teman-teman ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang eh, lanjutan. Ya, saya tahan dulu ya. Intinya teman-teman yang pemula di sini fokus ke sini saja, fokus ke sini saja. Ya, baik. Oke, jadi kadang-kadang saya apa namanya ke bawah. Ada teman-teman yang bertanya begini-begini, kadang-kadang ke bawah gitu ya. Nah, ini boleh diingetin saya teman-teman. Ditahan set, jangan dijawab dulu. Saya pusing ya. Oke, gak apa-apa ya. Yang penting ini dipahami dulu ya. Ya, yang bagian ini dipahami. Nanti diulang-ulang, insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan murojaah kembali. Kalau sekarang mungkin masih agak sulit mencernanya, mudah-mudahan nanti setelah dimurojaah diulang-ulang dan kita ulang lagi nanti di pertemuan berikutnya. Materi ini udah tidak sesulit seperti ketika pertama kali kita mempelajarinya. Baik, mungkin untuk sekarang sampai situ teman-teman ya pembahasan kita karena sudah mulai liur ya, sudah mulai berasap ini kepalanya. Jadi mungkin untuk latihan kita skip dulu ya. Kita cukupkan sampai di sini. Ini dibaca-baca lagi ya teman-teman ya. Slide-nya nanti akan kita berikan ke teman-teman semuanya. Tadi ada beberapa yang typo, saya perbaiki dulu sebelum saya share. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan malam hari ini. Ya, jazakumullahu khairan untuk antum semuanya yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya dalam pelajari bahasa Arab dan keberkahan atas waktu kita semuanya di majelis ini. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan katsir kepada guru kita, Al-Ustaz Heri Suhairi hafizahullah taala yang telah memberikan ilmunya pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah yang telah dibagikan daripada ilmunya, apa yang telah dipaparkan daripada ilmunya, insyaallah menjadi ilmu yang barakah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berpahala jariah, yang insyaallah pahalanya senantiasa mengalir sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin juga kepada ikhwas kalian, jazakumullah khairan katsir wa ahsanal jaza telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan malam hari ini. Insyaallah di pertemuan malam hari ini lebih sering dimurojaah kembali perlahan-perlahan, tidak perlu terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa. Insyaallah semoga Allah mudahkan semua niat baik kita, semua niat menuntut ilmu kita. Semoga Allah mudahkan dan senantiasa Allah lancarkan, insyaallah. Baik, insyaallah kita bertemu lagi di pekan yang akan datang. Kita cukupkan pertemuan malam hari ini. Walafu minni. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.